Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pagi hari ini, mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab hadis Sahih Imam Al-Bukhari, Kitab Siyam. Bab atau kitab yang membahas tentang siam, dan di sini saya akan menyampaikan salah satu hadis terkait dengan siam Ramadan atau bagaimana keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Bismillah. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Ubaidillah bin Utbah bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan atau orang yang paling murah hati dalam hal kebaikan. Atau kita bisa menyebutkan Rasulullah ini, beliau adalah manusia yang sangat dermawan, yang sangat murah hati dalam segala kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau menjadi seseorang yang lebih baik atau lebih dermawan ketika bulan Ramadan. Jadi Rasulullah ini sehari-harinya sudah sangat baik, namun menjadi jauh lebih baik ketika datang bulan Ramadan. Haina yalqahu Jibril, wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan. Dan ketika datang malaikat Jibril, menemui beliau, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla lailatin, setiap malam, fi Ramadan. Jadi malaikat Jibril itu setiap hari datang menemui Rasulullah ketika bulan Ramadan. Hatta yansalikha ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Hingga malaikat Jibril telah tuntas atau telah habis menyampaikan atau membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an. Fa idza laqiyahu Jibrilu alaihi salam kana ajwada bil khair minar rihil mursalah. Apabila malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah orang yang paling lembut atau paling dermawan dalam segala kebaikan, mirrihil mursalati, daripada angin yang berhembus, rih mursal. Jadi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang bahkan kebaikannya itu melebihi lembutnya angin yang berhembus. Bapak Ibu, di sini disampaikan rihil mursalah, tidak menyebutkan tofan, tidak menyebutkan angin topan. Rasulullah itu jauh lebih baik melebihi angin topan misalnya. Jangan semerap angin taufan misalnya. Taufan al-Aqsa. Ketika kita mengetahui ada angin yang berhembus semilir, itu perasaan kita bagaimana? Tenang, enak, bahkan mengalahkan AC di rumah kita.
perasaan itu sangat nyaman. Dan angin yang berhembus itu disampaikan di dalam uraian hadisnya sebagaimana tabiatnya. Angin yang berhembus semilir niku pele-pele napa mboten? Mboten. Semuanya dapat. Angin tidak akan milih, gak tahu sholat ae mikir aku. Ayo sholat, aku merono, tidak akan begitu. Sehingga semua orang mendapatkan kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam uraian hadis disampaikan beliau ini jauh lebih baik atau jauh lebih dermawan dalam hal apa? Yang pertama dalam hal harta. Kaitannya dengan harta, maka beliau menjadi semakin dermawan. Kaitannya dengan ilmu, kaitannya dengan waktu, kaitannya dengan tenaga, dengan akhlak, adab, dan juga kaitannya perhatian kepada umat. Di sini kita menemukan Rasulullah Muhammad SAW setiap harinya baik, ketika Ramadan semakin baik dalam segala hal, bahkan melebihi rihil mursalah, angin yang berhembus, dan beliau mengerahkan pikiran beliau, mengerahkan harta beliau, mengerahkan fisik atau tubuh beliau, semuanya untuk kebaikan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita diingatkan Ramadan itu menjadikan kita harus semakin baik. Sebagaimana kita diingatkan di dalam surat Al-Baqarah terkait dengan kewajiban siam. Ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Kita juga diingatkan salah satu hadis an Abdillah. Jadi yang saya sampaikan ini di dalam Sahih Bukhari ya, Bapak Ibu. An Abdillah bin Amrin, berarti Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sum min syahri thalathati ayyam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma agar siam atau puasa dalam satu bulan itu thalathata ayyam. Kita melihat Abdullah bin Amr bin Al-As ini adalah salah seorang sahabat yang sangat semangat beribadah, Bapak Ibu. Jadi beliau ini ingin hidupnya itu selalu terisi dengan ibadah. Inilah karakter sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian sahabat Abdullah bin Amr ini bertanya kepada Rasulullah terkait dengan bagaimana jika hidupnya ini diisi dengan banyak ibadah, diantaranya siam. Maka Rasulullah menyampaikan sum min syahri thalathata ayyamin, puasalah dalam satu bulan itu 3 hari. Rasulullah menyampaikan. Maka kemudian sahabat ini kembali menyampaikan qala utiku aktsara min dzalik, saya lebih mampu daripada itu, atau saya lebih bisa menanggung beban daripada hanya puasa 3 hari. Famazala hatta qala, kemudian sahabat ini dia masih menyampaikan bahwa lebih mampu dari melakukan puasa 3 hari itu. Kemudian Rasulullah menyampaikan qala sum yauman wa aftir yauman, maka puasalah sehari dan iftarlah sehari. Puasa sehari, buka puasa sehari. Kita mengenalnya dengan puasa Daud. Maka kemudian sahabat ini kembali menyampaikan terkait dengan membaca Al-Quran. Maka Rasulullah bersabda, faqala iqra'il Qur'ana fi kulli syahrin, khatamkan atau tuntaskan membaca Al-Quran 1 bulan 1 kali. Rasulullah menyampaikan demikian. Kita dalam 1 bulan khatam
Berapa kali Bapak Ibu? 1 juz. Kemudian qala inni atiku aktsara famazala hatta qala fi thalathin. Kemudian sahabat ini tetap menyampaikan, ya Rasulullah, kalau 1 bulan sekali hatam atau tuntas membaca Al-Quran, saya bisa lebih dari itu. Maka Rasulullah menyampaikan, hatta qala fi thalathin, jika begitu hatamkan dalam 3 hari, kata beliau. Nah, di sini kita diajarkan Bapak Ibu sikap tawasud, seimbang. Di dalam Islam kita diajarkan agar seimbang. Ketika kemudian hari ini kita menemukan ada seseorang yang hanya ibadah mahdhah misalkan, kemudian lupa kewajibannya terhadap anak, tidak melaksanakan kewajiban terhadap istri, baik nafkah lahir ataupun nafkah batin, justru tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi ada tawasud, ada keseimbangan. Di sisi lain kita juga diajarkan, Rasulullah SAW seolah memberi batasan agar terjadi keseimbangan. Jika ingin puasa terus-menerus selama setahun, maka dilarang. Namun jika ingin merasa kuat menanggung beban siam, maka sehari puasa, sehari berbuka. Terkait dengan membaca Al-Quran, maka tidak dirutinkan dalam sehari kita menghatamkan Al-Quran. Di beberapa bagian, beberapa waktu boleh. Tetapi menjadikan hal tersebut rutin setiap hari, justru ulama menyampaikan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di antaranya dikhawatirkan kehilangan karakter tawasud sebagai seorang mukmin. Yang kedua, khawatir jika bacaannya itu karena mengejar kuantitas, mengejar tuntas, bacaannya kurang pas. Dan yang ketiga, ketika kemudian membaca Al-Quran, kita diharapkan juga memahami maksudnya, memahami maknanya. Sehingga di sini disampaikan Islam mempertimbangkan keseimbangan antara ibadah, kesehatan, dan hak tubuh serta keluarga. Di sini kita diajarkan bagaimana menjadi seorang mukmin, memiliki karakter demikian. Dan di bulan Ramadan Bapak Ibu, mungkin kita menemukan ada seseorang yang saya tidak bekerja mencari maisha, maksudnya saya tidak bekerja mencari penghasilan, jangankan 1 bulan, 1 tahun saya tidak bekerja, itu loh uang saya masih lebih untuk 7 turunan misalkan. Misal nih ya, wonten alhamdulillah, rata-rata wonten mereka. Jadi ada seseorang yang mungkin kita temukan tidak bekerja, itu loh uangnya sudah lebih dari cukup begitu. Lalu kemudian orang ini mungkin ingin fokus, aku wis gak nyekel penggawean, uang juga sudah cukup, maka beliau ingin fokus untuk ibadah misalnya. Di situ pun harus diingat bahwa ada tanggung jawab terkait kesehatannya, ada tanggung jawab terkait pendidikan ke keluarganya. Artinya kesolehan itu seolah diajarkan kepada kita, kita tidak boleh egois. Soleh sendiri, sementara istri tidak diajak soleh bersama, anak tidak diajak untuk baik bersama, hal tersebut juga tidak dibenarkan. Nah, ini yang dimaksud keseimbangan. Ketika kita menemukan sahabat yang menyampaikan, berarti ini kan mampu. Saya puasa setiap hari mampu, saya membaca Al-Quran sehari khatam juga mampu. Maksudnya begitu. Tapi oleh Rasulullah tetap diingatkan. Karena sekali lagi ada hak orang lain dari nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan semangat ibadah ini mari kita tingkatkan ketika bulan Ramadan. Kesempatan yang belum tentu kita bertemu kembali bulan Ramadan di tahun berikutnya.
Kita menanti-nanti 1 pekan ini saja seolah-olah nyampe orang Ramadan. Kita belum tahu gitu. Kita belum tahu nyampe atau tidak kita di bulan Ramadan. Sehingga ketika nanti Ramadan hadir, kita sambut dengan sebaik-baik amal kita, sebaik-baik sikap karakter kita, akhlak kita, adab kita. Dan insya Allah kita senantiasa berusaha, berdoa, berikhtiar, bermohon kepada Allah agar ketika nanti pendidikan di bulan Ramadan itu berakhir, maka setelah Ramadan adalah bulan Syawal, kita benar-benar menjadi seseorang yang sebagaimana ujung ayat terkait dengan siam, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian bulan Ramadan kita sudah dididik, Masya Allah luar biasa menahan diri, kita tidak berkata-kata yang laghau, bahkan bermaksiat kalimat kita. Ketika Syawal baru sehari puasa selesai, langsung mari sholat Idul Fitri mulai maneh. Ya, enggak itu somane rek. Ini hati-hati karena kadang-kala begitu. Atau kita di antara sunnah yang diajarkan ketika Syawal sholat Id itu, kita makannya selepas sholat Id atau nyemil istilahnya, nyenek atau makan dulu. Nah, ini kadang-kadang kita hari pertama karena merasa Idul Fitri, puasanya lupa, los hari pertama sudah makan sembarang kalir. Ya, mumpung gak poso Idul Fitri. Niku. Kalau tidak kolesterol, tiba-tiba di dokter itu biasanya antri diare, itu biasanya yang banyak. Sehingga jangan sampai pendidikan 1 bulan dalam sehari lunas. Insyaallah ini yang saya sampaikan. Selama bulan Ramadan saya tetap akan menyampaikan Sahih Imam Al-Bukhari. Ada 2 bab yang jika Allah mengizinkan akan kita coba untuk sampaikan. Yang pertama kitabus siyam. Setelah kitabus siyam itu terkait dengan kitab iktikaf. Guru-guru, para kiai, para ustadz sudah menyampaikan hati-hati ketika iktikaf, karena kita akan menjadi orang yang akif, orang yang fokus ibadah, jangan sampai tergoda oleh setan. Dan setan yang sangat dekat dengan kita hari ini adalah setan kepeng, handphone. Jadi membawa handphone ketika iktikaf niku nggih kadang deg-deg, kadang lari mateni alarm, kadang juga ada yang telepon, apalagi internet dinyalakan centang-centing WA, kadang Shopee, macam-macam. Ini hati-hati. Karena orang yang iktikaf itu adalah fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.